Apa kabar? Jumpa kembali. Kali ini membahas tentang khodam pengadu domba. Jadi pengadu domba itu ternyata dibantu oleh khodam, saudara ya. Khodam ini begitu hebat dan begitu dahsyat membantu mereka yang senang hobi mengadu domba. Maksudnya bukan mengadu domba secara makna sebenarnya, tapi maksudnya yaitu menebar fitnah, menebar provokasi, menebarkan aib orang lain. Nah itu pokoknya yang tidak disukai aja, yang tidak disukai disebarkan, termasuk menebar hoax gitu ya, termasuk menebar hoax juga ya, mungkin termasuk ya. Pokoknya dia senangnya bongkar membongkar tuh, bongkar membongkar, yang mana ketika dibeberkan aib itu orang tersebut tidak suka gitu ya. Orang yang memiliki aib tersebut tidak suka atau membuat sakit hati, nah gitu ya, maksudnya begitu. Nah ini ternyata ada khodamnya ini yang mendukung mereka ini ya. Jadi adu domba itu idiom ya, idiom maksudnya ya, idiom, istilah, dua kata kan, adu domba, dua kata memunculkan makna baru gitu, memunculkan makna baru yang berarti maknanya yaitu apa ya namanya, ya mengadu domba gitu ya. Jadi maknanya apa? Maknanya untuk saling bertengkar, untuk saling membenci, untuk saling mendengki, untuk saling menghinakan gitu. Pokoknya paham lah. Nah ini istilah-istilah begini kan mesti banyak mesti paham kita tuh ya. Jadi jangan diartikan secara literal saja, apalagi seorang ilmuwan ya, ilmuwan jangan mengartikan sesuatu itu secara literal. Buah bibir kan maksudnya jadi pembicaraan. Adu domba yaitu tukang ngomporan tahu, tukang manas-manasin gitu. Maksud adu domba itu tukang manas-manasin, tukang agar membuat pertengkaran, membuat kegaduhan, agar membuat pertengkaran, agar membuat kericuhan. Nah itu sehingga terjadilah kericuhan itu karena apa? Karena adu domba itu si A ini ya, si A punya berita, sampaikan ke si B begini, bahkan menyampaikan kecerobohan, kelemahan, aib si B, dan dibilangin itu kata si C. Marahlah si B, si A ini pergi ke si C, sampaikan lagi ke si C, ini begini kata si B. Marahlah si C. Jadi akhirnya terjadilah serupa adu domba. Nah gitu, serupa adu domba yang beluduk itu, yang domba itu ya, domba binatang itu. Jadi serupa gitu ya, diadukan sama si A ini. Nah itu adu domba itu mungkin bisa awal mulanya tuh kecil ya, misalkan antara si B dengan si C, tapi ini nanti bisa jadi membesar ya. Si B nanti bawa keluarga, si C bawa juga keluarga, atau si B bawa teman, si C juga bawa teman, akhirnya bawa sekampung, udah bawa sekampung bawa sekota, udah bawa sekota bawa senegeri tuh kan. Jadi wah bahaya. Nah ini ternyata ada khodamnya, ada yang mendampinginya, ada yang mendukungnya ini. Jadi adu domba ini mesti dijauhi ya, mesti dijauhi. Ini khodam yang sangat buruk ya, khodam adu domba ini. Ya kalau masalah pengertian ya bisa dibacalah di kamus-kamus. Apa itu adu domba? Cari di kamus-kamus. Pokoknya yang penting tahu ya, tahu, paham. Jadi sesuatu itu, istilah itu kadang cukup
kita itu memahami, oh ini maknanya, nggak usah dicari-cari apa kelemahan, nggak usah dicari-cari, ini nih kesalahannya, ini nih kesalahannya, ini nih, nggak usah cari-cari gitulah. Buat apa, mending daripada kita menghancurkan misalkan pribadi orang, ya lebih baik kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kan gitu. Lebih baik memberi motivasi. Sekarang misalkan karena kebencian terkadang ya, karena kedengkian kita, yaitu yang adu domba itu biasanya kesepian, merasa tersaingi itu. Makanya dia itu terkadang kritik ya, kritik membangun. Kalau kritik membangun ya dia turun pakai solusi. Apa solusinya? Laksanakan, coba solusinya. Benar tidak? Gitu. Ya, kan begitu. Jadi mencari berita agar terhindar ya dari adu domba itu, kita jangan terlalu percaya dengan suatu berita, suatu ucapan gitu. Yang dikabarkan ke kita jangan dulu sebelum kita menelitinya. Jadi teliti dulu benar-benar, teliti dulu baik-baik gitu ya. Ya perwatakan orang adu domba itu ya biasanya nggak punya ilmu, biasanya gitu ya, nggak punya ilmu ya, makanya dia senangnya buat ricuh, nangtang, buat ricuh, buat provokasi gitu ya, atau merasa dia tersaingi, saya tahu nih, jadi merasa lebih tahu, saya tahu nih, saya harus mengkritik dia itu kesalahannya aja dicari kesalahannya. Bukannya dibahas masalah keilmuannya, tapi dibahaslah, diserang orangnya, jadi aja tuh kan ya. Jadi ternyata ada kodamnya ya, bahkan namanya itu setan masut matun, setan masut matun itu ya. Ada juga setan dasim, nah itu di rumah tangga, itu ngadu domba rumah tangga. Kalau setan masut matun itu menguasai berita-berita ya, dia mengadu domba ya, memberitakan kesini, memberitakan gini, memberitakan gitu, itu gitu. Setan masut matun ya itu. Terus tibir, nah itu tibir ngomporin, si tibir ini, setan tibir ngomporin buat emosi. Jadi yang tadi diceritakan si B jadi emosi dikomporin, jadi kerjasama ini si tibir dengan si masut matun itu kayaknya kerjasama ya. Hati-hati ya, itu nama kodamnya, nama kodam setan adu domba itu. Lebih baik banyak berdoa ya daripada kita ngadu domba. Biasanya tuh orang yang adu domba itu ya apa ya namanya, suka ngegosip ya, biasanya suka ngegosip gitu gini ya. Akhirnya ngacapruk tepuguh, cari-cari kelemahan. Dia tidak mau tersaingi, merasa lebih tinggi dalam hal keilmuan, dalam hal harta, dalam hal sosial, merasa lebih tinggi. Kemudian apa ya, ya begitulah, jadi menganggap kadang orang lain lebih rendah daripada dia gitu, biasanya perwatakannya terkadang mungkin ya. Jadi hati-hati kalau nemuin teman kayak begini, lebih baik kita hindarkan, menjauh lah, kitanya menjauh tapi dengan baik-baik juga, dan jangan berteman dengan yang seperti itu kalau kita tidak kuat hati dan kita mudah terpengaruhi itu. Hati-hati ya, adu domba ini Devido et impera kan itu ya, bahasa lainnya Devido et impera, atau namimah, bahasa lainnya juga namimah, mengadu domba, membicarakan kejelekan, membicarakan aib, disampaikan sehingga membuat marah yang punya celah, yang punya aib, yang punya kejelekan tersebut. Fitnah,
Nah, termasuk juga fitnah ya, memfitnah. Termasuk juga. Itu untuk menghindarkan itu ya kita banyak-banyak menyibukkan diri lah dengan mencari kesalahan diri aja gitu. Kesalahan diri kita saja. Ya, mencari kesalahan diri itu kan mungkin ada lebih baiknya gitu. Kalau saya senangnya ya mencari-cari kesalahan sendiri aja saja. Oh, sudah banyak kesalahan diri, mau apa? Bongkar-bongkar kesalahan yang lain, bongkar-bongkar aib yang lain gitu ya. Walaupun terkadang kita terayu juga karena sangat kuat ini Khodam Dasim, Khodam Masud Matun ini, Khodam Tibir ini sangat kuat ya. Jangan dijadikan khodam itu, jangan dijadikan khodam yang seperti itu. Walaupun kita ya tidak lepas lah dari apa? Ya dari godaan ya. Itu namanya manusia. Tidak lepas, tapi minimal kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kan gitu, berusaha dengan walaupun mesti tergoda lagi walaupun gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya ya, ada bagian-bagiannya untuk membahas lebih dalam. Ternyata untuk membahas lebih dalam tentang itu ada bagian-bagiannya. Nah, itu ya, sehat selalu.